karena paham mengenai siddiqin itu sangat penting bagi kita, karena Allah menyuruh kita selalu dekat dengan orang siddiqin dan jangan tinggalkan mereka. Ya. Kalaupun kita tidak bisa jadi orang yang mulia seperti orang siddiqin itu, kita berusaha mencontoh. Namun kalau tidak bisa, tidak ada jalan lain, kita bersama-sama mereka dan jangan tinggalkan mereka. Mari kita dalami yang ketiga. Ya. Siddiqin itu terlihat dalam Al-Quran bergerak. Ya. Pertama dari surah Al-Baqarah 177, bahwa orang siddiqin itu punya 5 kriteria, ya. Beriman kepada Allah, pada Rasul dan lain-lain, berinfak yang baik, yang terbaik, ya, infak, ya. Kemudian dia mendirikan sholat, kemudian berjanji, ya, kalau dia berjanji ditepati, ya. Kemudian sabar. Itu kalau kita ringkas menyangkut tauhid, syariat dan akhlak, ya. Kemudian dalam tahap kedua dia mampu, ya, membela agama Islam, ya, dengan modal, dengan ilmu, ya, tauhid yang lebih dalam, kemudian Al-Quran, kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya terbuka, ya, dan ada nur. Nah, sekarang yang nomor 3 di dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati mencintai kebenaran dan menjadi saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Kita lihat nih, ya. Sekarang kepercayaan kepada rasul-rasul. Jadi sudah meningkat pengetahuannya kepada agama-agama lain, meningkat pengetahuannya kepada kitab-kitab lain, ya. Jadi yang berkembang sekarang ini di dunia dalam arti pertentangan antara agama dan agama. Satu, ya, ada yang kitab Injil, kitab Injil, mereka yang mempercaya Injil itu yang sekarang ada, ya. Tapi Injil yang di dalam Quran, berita-berita Injil dalam Quran berbeda. Nah,
Begitu juga umat Yahudi. Jadi dia menguasai mengenai agama-agama yang hidup di dunia saat ini. Jadi dia mampu membela apabila terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW pada Al-Quran, ya, terus berjalan, ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mau ingin tahu, masuk saja di grup-grup lintas agama, ya. Sehingga banyak sekali teman-teman kita, terutama yang muda-muda yang punya ilmunya, ya, berperanglah istilahnya dengan perang pemikiran, perang pendapat dan sebagainya. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Ada peningkatan. Selama ini kita as-sadiqin, ya. Ya, sekarang ini as-sadiqun, lebih tinggi lagi, ya. Makanya diterjemahkan di sini adalah orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran, ya. Dan mendapat pula fungsi wasyuhada'u inda rabbihim, menjadi saksi, ya, atas kaum yang mendustakan, ya, menjadi saksi, paham dia, gitu, ya. Nah, ini betul-betul ada contohnya di dunia ini, yaitu saya selalu menceritakan masalah sosok Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ya. Sudah lakukan secara internasional, ya. Namun beliau sudah wafat pada umur di atas 90 tahun, ya. Allah memberikan umur panjang kepada dia supaya dia banyak yang dilakukan untuk kepentingan agama Islam pada level dunia, ya. Karya-karyanya banyak sekali, ya. Nah, mudah-mudahan ada penggantinya, ya. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala mereka dan cahaya mereka. Itu terlihat peningkatan yang di dalam yang ketiga, di mana Allah memberikan kelapangan hati dan nur sehingga hati mereka lembut, ya. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ini ayat seperti ini, kalau kita tidak punya pengetahuan dengan ayat-ayat sebelumnya, seolah lepas, ya. Jadi kita sudah pahami yang hati bergetar, ya, adalah
yang nomor 3 di dalam surah Al-Hajj, di mana ada pernyataan wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu berinfak. Ini infak yang paling tinggi. Di dalam Al-Qur'an ini infak yang paling tinggi kelasnya, ya. Yaitu namanya qardon hasanah. Meminjamkan, ya. Meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia miliki, ya. Secara kasat mata, kalau dia punya rumah 2, maka rumah satunya diinfakkan di jalan Allah. Kira-kira itulah, ya. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum, sampai 2 kali, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Bagi mereka menegaskan begitu besar pahala yang dia terima. Ajrun karim, dapat pahala yang mulia. Ini menggambarkan orang yang shadiqin, as-shadiqin, ya, pada kedudukan yang lebih tinggi lagi, ya. Mari kita lihat sebelumnya. Ayat 16. Ayat 16 ini diberitakan bahwa diturunkan berkenaan dengan sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat Rasulullah bersenang gurau, bersenang-senang. Bayangkan para sahabat yang sudah perang, yang sudah mengalami perang. Kita bayangkan orang-orangnya itu gimana levelnya itu, ya, sudah perang dan dia bersenang gurau. Senang gurau, ditegur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum ini, kemudian mereka melalui masa yang panjang berleha-leha sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ini perjalanan, ya, orang siddiqin itu, ya, tidak mudah. Bisa saja lengah, bisa saja terbawa arus. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum cukup waktu, datang waktu bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, mengkhusukkan diri, ya, memberi perhatian waktu yang banyak, ya, gitu. Qulubuhum li dzikrillah, hati-hati mereka terhadap li dzikrillah. Yang saya sudah kemukakan, li dzikrillah, mengingat Allah, gitu. Dalam arti segala hal yang kita lakukan, ya, berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Baik mengingat secara lisan maupun di dalam hati sebagai suatu ibadah, ya. Itu. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah diturunkan, ya, kebenaran-kebenaran. Artinya apa yang diturunkan
Itu ayat Al-Quran, ya. Nah, supaya wala yakunu, jangan sampai mereka jadi seperti kalladzina utul kitab, seperti orang yang menerima kitab, maksudnya kaum Yahudi, ya, kaum Nasrani sebelumnya, ya. Min qablu, seperti dulu, la alaihimul amadu, lalu berlalu sesuai dengan masanya, lengah, lalai, sampai tiba waktunya atas mereka masa yang panjang, terbuang-buang percuma, gitu. Faqasat qulubuhum, sehingga hatinya keras. Nah, itu ya. Wa katsirum minhum fasikun, banyak mereka jadi fasik, ya. Ini suatu pelajaran bahwa untuk menjadi orang yang siddiqin itu panjang ceritanya, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu lagi mengenai orang siddiq ini, itu yang keempat, ya. Nah, dari situ selesailah pengantar, ya, untuk mengantarkan kita belajar satu surah dengan satu surah. Insya Allah nanti setelah itu kita mulai membahas satu surah. Saya sudah berpikir untuk membahas surah Yasin dulu. Surah Yasin itu, karena surah Yasin itu hampir semua orang hafal, tapi tidak paham isinya. Nah, gitu, ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.